Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode perhitungan persediaan. Terdapat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 4 poin. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari setiap metode perhitungan persediaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan jenis-jenisnya. Yang ketiga, mampu menerapkan cara perhitungannya. Serta yang keempat, mampu melakukan perhitungan pada setiap metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan terdapat 4 metode. Yang pertama, metode FIFO atau first in first out. Metode FIFO ini menyatakan bahwa persediaan yang pertama kali masuk atau yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali keluar atau yang dijual. Maka dari itu, kita dapat mengetahui harga pokok barang yang masuk terlebih dahulu merupakan biaya yang pertama kali diakui sebagai harga pokok penjualan. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Dalam metode FIFO, perhitungan persediaan akhir ditentukan dengan mengambil harga perolehan per unit dari pembelian yang paling akhir dan bergerak mundur. Metode kedua ialah metode LIFO atau last in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali masuk atau yang terakhir kali dibeli adalah barang yang pertama kali keluar atau yang pertama kali dijual. Maka berdasarkan asumsi tersebut, harga pokok barang yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali ditetapkan untuk menghitung harga pokok penjualan. Perhitungan pada persediaan dagang akhir ditentukan dengan mengambil biaya per unit atas barang yang paling lama dan dihitung ke depan setelah seluruh unit persediaan dihitung biayanya. Ketiga, metode rata-rata atau average. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang tersedia untuk dijual atau BTUD memiliki biaya per unit yang sama atau rata-rata. Pada umumnya, barang yang dijual ialah barang yang identik. Selanjutnya yang keempat, metode identifikasi khusus. Metode ini menggunakan identifikasi khusus dari setiap unit yang dibeli. Metode ini dapat menelusuri arus fisik dari barang. Caranya bagaimana? Caranya dengan masing-masing persediaan tersebut diberikan tanda, label, atau kode yang sesuai dengan spesifikasi biaya per unitnya. Pada akhir periode, biaya spesifik dari persediaan yang masih tersisa merupakan total persediaan barang dagang akhir. Lalu kita akan melakukan perhitungan persediaan dengan metode FIFO, yaitu dengan menggunakan metode periodik. Terdapat contoh soal. Tanggal 1 April 2019 diketahui saldo awal barang persediaan terdapat 100 unit dengan harga per unitnya 10 juta. Pada tanggal 5 April 2019, pembelian 200 unit dengan harga per unitnya 11 juta. Dan pada tanggal 15 April 2019 dilakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 12 juta rupiah. Pada tanggal 25 April 2019 dilakukan pembelian sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 13 juta. Maka pada tanggal 30 April 2019 telah diketahui persediaan akhir sebesar 450 unit. Hal pertama yang harus kita perhitungkan ialah menghitung BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Kalian buat terlebih dahulu kolom perhitungan seperti ini, yaitu kalian total dari saldo awal hingga pembelian pada tanggal 25 April. Maka kalian peroleh total unit yaitu 1000 unit dan masing-masing transaksi kalian total harga dihitung dengan cara unit dikali dengan harga per unit, maka diperoleh total harga.
seluruh dari total harga diperoleh dengan nominal 12 miliar. Nominal tersebutlah yang dapat kita peroleh sebagai BTUD atau barang tersedia untuk dijual. Perhitungan yang kedua ialah kita menghitung persediaan akhir, yaitu dengan cara, karena ini metode FIFO, kita ambil pada pembelian yang paling akhir dan caranya bergerak mundur. Oke, kita ambil pada pembelian yang terakhir. Pembelian terakhir pada tabel soal menunjukkan pada tanggal 25 April 2019. Maka kita ambil harga per unitnya, yaitu di tanggal tersebut dengan harga per unit 13 juta rupiah. Seperti ini tabelnya kalian buat. Tanggal 25 April 2019 kita ambil per unitnya 400 unit maksudnya, dengan harga per unit 13 juta, dan total harganya kalian kalikan unit dikali harga per unit. Lalu karena saldo akhir 450, berarti masih ada 50 unit lagi. Nah, kita gunakan harga per unit di tanggal di atasnya sebelum tanggal 25 April, yaitu tanggal 15 April. Kita pergunakan 50 unit, sisanya tuh tadi dari saldo akhir, dan menggunakan harga per unitnya 12 juta. Maka kita peroleh harga persediaan akhir ialah 5.800.000.000 juta. Perhitungan yang terakhir ialah kita menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan cara BTUD atau barang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan persediaan barang akhir. Perhitungan yang awal tadi kita peroleh BTUD senilai 12 miliar, kita kurangkan dengan persediaan akhir, maka kita peroleh HPP sebesar 6.200.000.000. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya dengan perhitungan perpetual. Terdapat contoh soal tanggal 1 April 2019, saldo awal terdapat 200 unit dengan nilai per unitnya 10.000. Lalu pada tanggal 5 April 2019 dibeli barang dagang sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya 11.000. Begitu juga seterusnya. Maka perhitungannya ialah kita buat tabel berisikan tanggal, in ialah pembelian, out adalah penjualan, dan saldo. Oke, kalian buat perhitungan dengan tabel seperti ini. Karena di sini FIFO, barang yang pertama kali masuk ialah barang yang pertama kali keluar. Oke, kita ingat-ingat metode FIFO seperti itu. Maka perhitungannya tanggal 1 April 2019 kita tulis pada kolom saldo, yaitu unitnya 200, harga per unitnya 10.000, maka jumlahnya 2 juta rupiah. Dan tanggal 5 April 2019 dibeli barang dagangan sebesar 250 unit dengan harga per unit 11.000. Maka kita masuk pada kolom in. Dan jumlahnya 2.750.000. Oke, selanjutnya kita taruh di kolom saldo 250 unit 11.000 harga per unitnya, maka totalnya 2.750.000. Pada tanggal 6 April 2019 dikembalikan barang dagangan yang telah dibeli pada tanggal 5 April. Maka kita masukkan pada kolom in dengan kita kasih minus pada unitnya atau tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, itu menandakan bahwa telah terjadinya retur pembelian. Oke, dengan harga per unit sesuai dengan transaksi di tanggal 5 April, yaitu
11.000 per unit. Maka kita peroleh total dari retur pembelian ialah 165.000. Maka 200 unit tersebut kita tulis ulang ya di kolom saldo. Yang tanggal 1 April tersebut kita tulis ulang karena pada tanggal 1 April itu barang persediaan kita tidak berkurang. Yang berkurang ialah pada unit 250 yang tanggal 5 April 2019. Maka 250 unit tersebut kita kurangkan retur 15 menjadi 235 unit dengan harga per unitnya 11.000. Maka saldo dari tanggal 6 April itu peroleh 2.585.000 dan 2 juta. Oke. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 dijual barang dagang sebesar 225 unit. Maka kita gunakan harga per unit pada nominal 10.000, yaitu di kolom yang unitnya 200. Jadi kita habiskan terlebih dahulu 200-nya itu, kan yang terjual tadi 225 ya. Sementara saldo unitnya yang di awal itu 200, maka kita gunakan 200 unit, kita habiskan 200 unit itu dengan harga per unit 10.000, maka jumlahnya 2 juta. Lalu karena kita masih ada 25 barang lagi, maka kita gunakan harga setelah 10.000, yaitu harga yang 11.000, maka kita peroleh 275.000. Lalu kita hitung saldo pada tanggal 15 April 2019, yaitu karena yang 200 tadi itu udah habis, kita sudah tidak usah mencatatnya lagi karena 0 ya. Maka saldo yang tersisa itu 210 unit. Kita peroleh dari 235 dikurang dengan 25 unit. Oke. 210 unit tersebut kita kalikan harga per unit yang 11.000, karena sisanya itu kan harganya tinggal yang 11.000. Maka kita peroleh saldonya ialah 2.310.000. Oke, sampai sini semoga paham. Transaksi berikutnya pada tanggal 20 April 2019 dibeli barang dagangan sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 12.000. Maka jumlah dari pembelian tersebut adalah 3.600.000. Lalu kita hitung, maksudnya kita catat kembali yang saldo pada unit 210 dengan nominal, dengan jumlah, maksudnya dengan jumlah saldo 2.310.000. Lalu kita catat kembali pembelian yang telah masuk, yaitu 300 unit dengan harga per unit 12.000, maka jumlahnya 3.600.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2019 dijual barang dagangan sebesar 100 unit. Karena barang yang pertama kali masuk itu pada saldo tanggal 20 April 2019 ialah dengan nominal harga per unitnya 11.000. Maka kita gunakan harga jual yaitu dengan harga 11.000 tersebut. Maka kita kalikan 100 unit dikali 11.000, kita peroleh jumlah penjualan pada tanggal 25 April 2019 ialah sebesar 1.100.000. Maka saldo pada tanggal 25 April 2019 ialah 210.000 kita kurangkan dengan penjualan tersebut yaitu 100 unit. Maka sisanya 110 unit dengan harga per unit 11.000. Maka jumlah saldo tersebut 1.210.000. Nah, karena sebelumnya terdapat pembelian dan
harga tersebut tidak digunakan atau pembelian tersebut tidak digunakan, maka kita perlu tulis ulang kembali pada 300 unit dengan harga per unit 12.000, maka jumlah saldonya 3.600.000. Dengan tabel seperti ini, kita akan langsung memperoleh jumlah dari pembelian, HPP, serta persediaan akhir. Pembelian tersebut dengan total 6.185.000. Di sini diperoleh dari pastinya transaksi pembelian pada tanggal 5 April, retur pembelian pada tanggal 6 April, dan pembelian pada tanggal 60 April. Sedangkan HPP atau harga pokok penjualan kita peroleh dari hasil penjualan kita selama tanggal 15 April dan 25 April dengan total 3.375.000. Nah, untuk menentukan persediaan akhir, kita hitung hanya di bagian kolom 2 yang terakhir di tanggal 25 April, yaitu sebesar 1.210 kita jumlahkan dengan 3.600.000. Maka kita peroleh persediaan akhir ialah 4.810.000. Tersebut nominalnya itu jumlah saldo. Sedangkan barang persediaan akhirnya ialah 110 unit ditambahkan dengan 300 unit. Maka kita peroleh 410 unit. Metode selanjutnya ialah metode LIFO. Metode LIFO ini mengasumsikan barang yang terakhir kali masuk ialah barang yang pertama kali keluar. Dalam hal ini kita yang pertama menghitung BTUD pada metode periodik atau barang tersedia untuk dijual, yaitu kalian membuat kolom terlebih dahulu seperti halnya dengan soal. Kalian hanya membuat kolom pada tanggal 1 April hingga 25 April. Kalian totalkan jumlah saldo awal ditambah dengan pembelian ke-1, ke-2, dan ke-3. Maka kalian akan peroleh total harga sebesar 12 miliar. Nominal ini sama dengan metode metode FIFO maksud saya. Yang membedakan ialah pada saat perhitungan persediaan barang dagang akhir. LIFO mengasumsikan bahwa perhitungan pada persediaan akhir ini menggunakan harga barang per unit yang diambil dari pembelian paling awal atau yang tertera yang paling awal. Karena di sini yang paling awal yaitu nominal pada tanggal 1 April 2019 yaitu saldo awal, maka kita gunakan nominal tersebut yaitu 100 unit dikalikan dengan harga per unit 10 juta, maka kita peroleh total harga 1 miliar. Lalu kita ambil lagi tanggal 5 April 2019, karena di sini total persediaan saldo akhirnya itu 450 unit, maka kita harus mencari 450 unitnya ini dikategorikan harga per unit yang mana yang akan kita gunakan. Sementara pada tanggal 5 April 2019 yang tertera tersebut unitnya ialah berjumlah 200. Maka harga per unitnya kita gunakan 11 juta. Maka kita peroleh total harga 2.200.000. Berarti unit tersebut sudah terdapat 300 ya, karena 100 ditambah 200 sudah 300. Sisanya berapa? Sisanya 150 unit. Maka kita peroleh harga per unitnya dengan menggunakan harga per unit pada tanggal 15 April 2019, yaitu 12 miliar. Maka kita peroleh pada tanggal 15 April 2019 ialah 1.800.000.000. Maka total dari persediaan akhir metode LIFO ialah 5 miliar. Yang terakhir, kita menghitung HPP atau harga pokok produksi. Maksud saya harga pokok penjualan, Harga pokok penjualan.
dengan cara menghitung BTUD dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. BTUD yang sebelumnya kita sudah perhitungkan, kita peroleh 12 miliar, lalu kita kurang dengan persediaan akhir sebesar 5 miliar, maka HPP atau harga pokok penjualan sebesar 7 miliar pada metode LIFO. Selanjutnya dengan perhitungan perpetual, soalnya sama seperti sebelumnya, bisa kalian baca terlebih dahulu. Lanjut kita ke perhitungan. Kalian buat tabel seperti halnya dalam metode FIFO dengan perhitungan perpetual. Ada kolom tanggal, in, out, saldo. Di sini yang akan kita garis bawahi ialah menghitung penjualan dari tanggal 15 April ya. Karena pencatatan pada tanggal 1 April, 5 April, dan 6 April tersebut sama dengan metode sebelumnya. Yang membedakan ialah pada saat out atau penjualan, kita tentukan harga per unit tersebut ialah menggunakan pada harga per unit 11.000, yaitu barang yang terakhir kali masuk itulah harga yang digunakan untuk penjualan atau yang kita jual ke customer, yaitu sebesar berapa? 11.000. Maka 225 unit kita kali dengan 11.000, kita peroleh jumlah penjualan pada tanggal 15 April senilai 2.475.000. Maka saldo pada tanggal 15 April 2019 terdapat persediaan 200 unit dengan jumlah saldonya ialah 2 juta dan sisa dari pengurangan 235 dikurangi dengan 225 unit, kita peroleh 10 unit dengan jumlah saldo 110.000. Pada tanggal 20 April 2019 dilakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unit sebesar 12.000, maka kita peroleh jumlah pembelian pada tanggal 20 April ialah 3.600.000. Maka kita catat saldo yang 200 unit dengan 10 unit, kita tulis kembali, lalu kita catat yang pembelian 300 unit tersebut di bawah kolom 10 unit. Oke? Dengan nominal yang sama dan jumlah yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 25 April 2019 dilakukan penjualan barang dagang yaitu sebesar 100 unit. Nah, harga per unit yang mana nih yang akan kita gunakan? Kita gunakan pada harga per unit pembelian yang terakhir kali masuk. Yang terakhir kali masuk ialah harga per unit 12.000. Maka kita gunakan nominal tersebut. Kita peroleh jumlah dari penjualan tanggal 25 April ialah 1.200.000. Maka saldo dari persediaan akhir yang kita peroleh ialah 200 unit tersebut kita catat kembali, 10 unit tersebut kita catat kembali dengan saldonya. Lalu sisa dari 300 unit tersebut ialah 200 unit karena telah terjual sebesar 100 unit. Maka saldo dari 200 unit tersebut ialah Rp2.400.000. Lalu kita sudah peroleh jumlah dari pembelian, harga pokok pembelian, dan saldo dari persediaan akhir. Pembelian kita peroleh sebesar Rp6.185.000. Lalu harga pokok penjualan kita peroleh sebesar Rp3.675.000. Nominal tersebut kita peroleh dari hasil penjumlahan penjualan pada tanggal 15 April dan penjualan pada tanggal 25 April. Maka
saldo persediaan akhir kita peroleh dari kolom yang ketiga terakhir, yaitu kolom 2 juta, 110, dan 2 juta 400. Maka kita peroleh total jumlahnya adalah 4 juta 510. Sedangkan persediaan barang dagang akhirnya kita peroleh dari 200 unit ditambah 10 unit ditambah 200 unit. Maka kita peroleh 410 unit barang dagang akhir. Metode selanjutnya ialah metode rata-rata. Dengan perhitungan periodik, pertama pastinya kita akan menghitung BTUD tersebut dengan kolom yang sama dan perhitungan yang sama, yaitu totalnya 12 miliar. Kita perhitungkan I atau harga per unit rata-rata tertimbang, yaitu dengan kita bagi persediaan BTUD dibagi dengan total harga BTUD. Maksudnya di sini total harga BTUD, maksudnya ini terbalik ya. Total harga BTUD dibagi persediaan BTUD. Jadi 12 miliar tersebut dibagi dengan 100 unit. Maka kita peroleh harga per unit rata-rata tertimbang ialah 12 juta. Nominal tersebutlah yang akan kita hitung dalam mencari persediaan akhir. Jumlah unit persediaan akhir dikalikan dengan biaya rata-rata tertimbang per unit. Jumlah unit persediaan akhir dalam saldo akhirnya itu 450 unit dikali dengan 12 juta. Maka kita peroleh 5 miliar 400 juta. Lalu perhitungan terakhir ialah kita menghitung harga pokok penjualan. Rumusnya sama, BTUD dikurang dengan persediaan akhir, maka kita peroleh HPP dengan nominal 6 miliar 600 juta. Dalam metode rata-rata dengan perhitungan perpetual, soalnya sama. Yang membedakan ialah perhitungannya saja. Karena di sini kita hitung dengan metode rata-rata, maka hal yang pertama ialah kita catat terlebih dahulu saldo awal di kolom saldo unit 200, harga per unit 10.000, maka jumlah saldonya ialah 2 juta. Yang tanggal 5 dilakukan pembelian barang dagang sebesar 250 unit dengan harga per unit 11.000, maka jumlah pembelian tersebut ialah 2.750.000. Maka saldo tersebut kita jumlahkan, karena ini pembelian, kita jumlahkan 200 unit ditambahkan dengan pembelian tanggal 5 April 250 unit sebesar 450 unit. Lalu jumlah pada pembelian tanggal 5 April 2.750 kita jumlahkan dengan jumlah pada saldo awal yaitu 2 juta, maka kita peroleh 4.750.000. Untuk mengetahui harga per unit dari kolom saldo yang 450 unit tersebut, kita hitung dengan cara 4.750 kita bagi dengan 450 unit, maka kita peroleh nominal 10.556.000. Untuk tanggal selanjutnya, transaksi tanggal 15 April 2019 dilakukan penjualan sebesar 225 unit. Maka kita gunakan harga per unit sebesar 10.556. Maka jumlah penjualan dari tanggal 15 April 2019 ialah Rp2.375.100. Lalu saldo setelah dilakukan penjualan berarti terdapat pengurangan barang dagang.
450 unit kita kurang dengan 225 unit, maka kita peroleh 225 unit. Jumlah dari saldo, kolom saldo yang di sebelah kanan, 4.750.000 dikurang dengan 2.375.100, maka kita peroleh dalam kolom jumlah 2.374.900. Maka untuk mengisi harga per unit kita bagikan 2.374.900 dibagi dengan 225 unit. Maka kita peroleh nominal 10.555. Begitu juga tanggal 20 April 2019 dilakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 12.000, maka kita peroleh jumlah pembelian pada saat itu ialah 3.600.000. Maka saldo pada tanggal 20 April bertambah sebesar 525 unit dan jumlah saldo bertambah menjadi 5.974.900. Maka harga per unit saldo tanggal 20 April tersebut ialah 11.381 diperoleh dari 5.974.900 dibagi dengan 525 unit. Pada tanggal 25 April 2019 dijual barang dagang sebesar 100 unit dengan menggunakan harga per unit sesuai dengan saldo pada tanggal 20 April, yaitu sebesar 11.381. Maka jumlah penjualan pada tanggal 25 April 2019 ialah Rp1.138.100. Lalu, berapa saldo pada tanggal 25 April? Di kolom saldo berkurang sehingga memperoleh 425 unit. Lalu jumlah pada kolom saldo kita peroleh dari 5.974.900 dikurang dengan 1.138.100. Maka kita peroleh jumlah saldo Rp4.836.800. Untuk memperoleh harga per unit kita bagi 4.836.800 dengan dibagi 425 unit. Maka kita peroleh harga per unit 11.381. Dengan hasil perhitungan tersebut, kita dapat memperoleh jumlah dari pembelian, HPP, serta saldo persediaan akhir. Pembelian tersebut diperoleh senilai 6.350.000. Harga pokok penjualan kita peroleh dengan nominal Rp3.513.200, sedangkan saldo pada persediaan akhir kita peroleh dari kolom paling akhir, yaitu kolom dengan nominal Rp4.836.800. Dengan barang persediaan akhir tersebut senilai 425 unit. Metode identifikasi khusus. Contoh soal, persediaan barang dagang toko Matraman sebagai berikut. TV A senilai 2.300.000, TV B senilai 1.900.000, dan TV C sebesar 2.400.000. Selama periode berjalan, TV tersebut dijual dengan harga 2.500.000 per unit. Pada tanggal 31 Desember 2019, persediaan barang dagang yang belum terjual adalah TV A. Berarti kita hitung persediaan akhir dengan cara kita melihat saldo atau jenis barang yang belum terjual. Jenis barang yang belum terjual sebelumnya ialah TV A senilai 2.300.000. Maka persediaan akhir PT Matraman ialah 2.300.000.
Sedangkan HPP atau harga pokok penjualan kita peroleh dari barang yang telah terjual, yaitu TV B dan TV C dengan total Rp4.300.000. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami dan mempelajarinya dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.